Urban Thinkers. Pasti udah gak asing banget sama yang namanya tata kota atau tata ruang. Tapi pernah gak sih kalian penasaran, sebenarnya sejak kapan sih manusia mulai mikir kalau kota ataupun ruang itu harus ditata? Secara sederhana, ada 4 fase dalam perkembangan penataan ruang juga perencanaan kota. Kita bahas fase pertama dulu. Fase pertama. Pada fase awal, kurang lebih 4000 tahun sebelum Masehi, kota masih berkembang secara organik. Konsep kota terencana muncul sekitar 500 tahun sebelum Masehi, terutama di Yunani kuno. Di fase ini, kita bisa temuin beberapa kota di sekitar Laut Mediterania yang udah direncanain sedemikian rupa dalam pola yang terstruktur berbentuk grid. Tokoh terkenal dalam perencanaan kota berbentuk grid ini adalah Hippodamus of Miletus yang dapat gelar Bapak Perencanaan Kota. Beliau dapat gelar itu karena karyanya Hippodamian Plan dan Best State. Kalau disederhanain sih, konsep grid Hippodamus itu nata kota dengan pakai jalan lurus yang saling berpotongan tegak lurus sehingga membentuk pola blok teratur. Lewat pola grid yang beliau populerin, kota jadi lebih teratur, terstruktur, dan mudah diakses. Bahkan masih banyak kota-kota besar yang pakai konsep grid ini sampai sekarang. Bisa dilihat di Eropa, Amerika, dan beberapa kota di Asia. Selain konsep grid tadi, Hippodamus juga populer banget karena gagasannya tentang kota ideal atau the state. Beliau menghubungkan tata ruang dan sistem pemerintahan dengan membagi masyarakat ke dalam 3 kelompok utama: tentara, pengrajin, dan petani. Meskipun kelihatan gagasan Hippodamus soal tata ruang udah lengkap banget, tapi tetap banyak kritik soal konsepnya. Salah satu pengkritik gagasan Hippodamus adalah filsuf Aristotle yang menilai bahwa pembagian tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan karena kekuasaan bisa terkonsentrasi pada satu kelompok saja, sehingga beresiko menindas kelompok lainnya. Pada akhirnya, memang konsep Hippodamus ini masih jauh dari kata sempurna, tapi ini merupakan pembelajaran awal bagi manusia mulai memahami bahwa kota perlu direncanakan baik secara fisik maupun secara sosial, khususnya di fase 1 ini.